Are you ready? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Anita Firdaus, Gerang Suparlan dengan NIM 2340157 dari Prodi Farmasi. Perkenalkan, nama saya Safira Putri Farilia dengan NIM 234010159 dari Prodi Farmasi. Di sini kita akan melakukan pembuatan tugas proyek video dengan tema penyakit fraktur dalam mata kuliah anatomi patofisiologi. Menurut Kementerian Kesehatan Indonesia, pada tahun 2019, fraktur merupakan kondisi paling yang tertinggi di Indonesia dengan mencapai 5,5. Sedangkan di Indonesia merupakan negara yang terbesar di Asia Tenggara yang setiap tahunnya mengalami kasus fraktur dengan mencapai 1,3 juta per tahunnya. Kenapa ya bisa terjadinya fraktur? Fraktur atau patah tulang adalah terputusnya kontinuitas dari struktur tulang, tulang rawan, dan lempeng pertumbuhan yang disebabkan oleh trauma dan non-trauma. Tidak hanya keretakan atau terpisahnya korteks, kejadian fraktur lebih sering mengakibatkan kerusakan yang komplit dan fragmen tulang terpisah. Dan selanjutnya, fraktur terdapat dua jenis, yaitu fraktur terbuka dan fraktur tertutup. Fraktur terbuka adalah fraktur dengan luka pada kulit integritas kulit, rusa, dan ujung tulang menonjol sampai menembus kulit, atau membran mukosa sampai ke patahan tulang. Fraktur tertutup. Fraktur tertutup adalah fraktur yang tidak menyebabkan robeknya kulit, integritas kulit, dan masih utuh. Beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko terjadinya patah tulang atau fraktur adalah: yang pertama, gaya hidup yang kurang aktif bergerak. Yang kedua, kebiasaan merokok dan mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan. Yang ketiga, berjenis kelamin wanita terutama yang sudah berusia 50 tahun ke atas. Yang keempat, pernah mengalami fraktur sebelumnya. Yang kelima, kekurangan asupan kalsium dan vitamin D. Dan yang keenam yaitu berusia lanjut. Penyebab fraktur yaitu terdapat tekanan atau benturan yang cukup kuat ke tulang sehingga tulang tidak dapat menahan tekanan tersebut. Karena semakin besar tekanan yang diterima oleh tulang akan semakin berat akan tingkat kepatahan pada tulang. Contoh penyebab terjadinya fraktur yaitu yang pertama, cedera akibat terjatuh, kecelakaan atau berkelahian. Yang kedua, cedera akibat hentakan benturan misalnya saat baris berbaris atau berolahraga. Penyakit yang dapat melemahkan tulang seperti osteoporosis, kelainan genetik yang menyebabkan tulang rapuh, infeksi tulang, dan kanker tulang. Komplikasi patah tulang. Komplikasi akan terjadi jika tidak dilakukan penindakan yang begitu cepat, karena dapat menimbulkan efek mulai dari yang ringan hingga terberat. Komplikasi tersebut akan terinfeksi jika tidak dilakukan penanganan. Terinfeksi tersebut akan menyebabkan pada bagian yang patah tulang mengalami pendarahan yang dapat menyebabkan shock hipovolemik, kematian jaringan, dan juga cacat permanen. Penyembuhan fraktur dalam uji klinik dan tradisional. Pada uji klinik, langkah awal yaitu dokter dapat mendiagnosa terlebih dahulu seberapa parah patah tulang yang dialami seorang pasien dengan serangkaian proses seperti tes fisik, tes sinar X, scan CT atau scan MRI. Langkah yang kedua yaitu pemberian obat-obatan untuk meredakan rasa nyeri dan mencegah terjadinya infeksi pada patah tulang terbuka atau dengan cara pemasangan gips selama masa penyembuhan. Sedangkan untuk fraktur yang tertutup, dokter dapat melakukan tindakan yaitu pengoperasian untuk menyambungkan kembali patah tulang dengan pen atau plat. Kondisi tersebut dapat dilakukan dalam penyembuhan sebulan atau setahun
dilihat dengan seberapa parah patah tulang yang sedang dialami seorang pasien. Dan bagi penderita patah tulang, dijadwalkan oleh seorang dokter pemeriksaan rutin atau kontrol. Patofisiologi fraktur. Fraktur biasanya disebabkan karena cedera di mana penyebab utamanya adalah trauma langsung yang mengenai tulang seperti dalam kecelakaan mobil, olahraga, dan latihan berat. Keparahan dapat dilihat pada bentuk patah tulang yang terjadi, apakah termasuk fraktur terbuka atau tertutup. Apabila fraktur yang hanya sedikit terlewati, maka tulang mungkin hanya retak saja, bukan patah. Selain itu, fraktur juga bisa diakibatkan karena stres fatigue, kecelakaan akibat tekanan berulang, dan proses penyakit patofisiologis. Perubahan fragmen tulang yang menyebabkan kerusakan pada jaringan dan pembuluh darah mengakibatkan pendarahan yang biasanya terjadi di sekitar tempat patah dan ke dalam jaringan lunak di sekitar tulang tersebut. Maka dapat terjadinya penurunan volume darah, dan jika COP menurun, maka terjadilah perubahan perfusi jaringan. Selain itu, perubahan perfusi perifer dapat terjadi akibat dari edema di sekitar, sehingga pembuluh darah di sekitar mengalami penekanan dan berdampak pada penurunan perfusi jaringan ke perifer. Akibat terjadinya hematoma, pembuluh darah vena akan mengalami pelebaran sehingga terjadinya penumpukan cairan dan kehilangan leukosit yang berakibat terjadinya perpindahan yang menimbulkan inflamasi atau peradangan yang menyebabkan pembengkakan di daerah fraktur yang menyebabkan terhambatnya dan berkurangnya aliran darah ke daerah distal yang beresiko mengalami difusi neuromuskuler. Perifer yang ditandai dengan warna jaringan pucat nadi lemah, sianosis atau kesemutan di daerah distal. Dan pada fraktur yang terbuka terdapat shock hipovolemik.